Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam Zoom meeting. Nama saya Jeffrey. Pagi ini saya mau sharing mengenai produk eSpring Water Purifier, yaitu produk penyaring air terbaik di dunia saat ini yang dimiliki oleh Amway Corporation. Nah, kalau kita bicara sedikit mengenai air, eh, ya kita nggak bisa lihat ya ada apa sih di dalam air ini. Kita perlu cek di laboratorium. Nah, di dalam air ini ada bakteri, ada virus, ada jamur, dan lain-lain. Ada mineral yang berbahaya, ada mineral yang kita butuhkan, ada logam, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya cara saya buat menyaring air ini supaya bisa layak minum untuk kesehatan. Nah, ada beberapa teknologi di luaran sana yang Anda sudah sering dengar. Kita akan bahas beberapa aja. Yang pertama adalah teknologi reverse osmosis. Jadi dengan teknologi ini, air yang dihasilkan adalah air yang tidak ada mineral sama sekali. Jadi pure H2O, jadi air murni. Ya, jadi mirip seperti air infus, air aki seperti itu. Tapi di dalam air reverse osmosis ini dengan teknologi yang ada di gambar, walaupun bebas logam, bebas mineral, tapi virus dan bakterinya masih tetap ada karena virus dan bakteri nggak bisa disaring, tapi harus dibunuh dengan pemanasan atau dengan teknologi ultraviolet. Nah, kalau Anda lihat, ini ada dua artikel aja yang saya ingin tunjukkan, yaitu artikel dari WHO, jadi tahun 2004 dan tahun 2018, ternyata pesannya kurang lebih sama. Jadi, ada risiko kesehatan akibat kita minum air yang tidak ada mineralnya sama sekali. Jadi, ini ada warning buat kita menjaga, mesti hati-hati, karena ada eh, efek negatif yang serius kalau kita meminum RO dalam waktu yang jangka panjang seperti itu. Makanya kalau di luar negeri, teknologi ini hanya boleh untuk industri atau pabrik, tapi tidak boleh buat rumah tinggal. Nah, ini ada beberapa karakteristik mengenai air reverse osmosis, saya singkat aja, nanti Anda bisa baca sendiri di artikel ini, banyak kok di Google. Air RO kurang mengatasi rasa haus pada waktu minum, jadi efeknya reaksinya adalah rasa lapar yang kayaknya nggak pernah selesai. Jadi itu. Yang kedua adalah air RO ini yang masuk ke dalam tubuh akan menyerap mineral-mineral yang ada di dalam tubuh kita yang akan dibuang di dalam air urin. Jadi kalau digunakan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan tubuh kekurangan mineral, jadi bisa banyak masalah. Lalu yang ketiga, air RO ini jika dipakai untuk memasak, menyebabkan hilangnya mineral-mineral dalam makanan, seperti kalsium, magnesium, koper, manganis, dan kobalt. Aduh, sayang sekali. Yang keempat, air RO mempunyai sifat agresif, mengikat logam-logam berat yang terkandung di panci, baik dari coating, solderan, dan sambungan. Yang kelima, air RO tidak efektif mengatasi kontaminasi bakteri, karena membran RO sering bocor. Jadi ini hanya 5 aja yang ada di artikel tersebut. Nah, beberapa orang mungkin pernah lihat cara menemukan air reverse osmosis dengan alat yang namanya electrolyzer. Jadi dia menggunakan dua katoda, positif negatif, yang dicelupkan ke dalam air, lalu disambungkan ke listrik. Dan nanti kalau airnya bereaksi menjadi hijau, coklat, hitam gitu ya, nanti orang ini bisa menjelaskan secara salah, yaitu bahwa air ini kotor. Sedangkan kalau yang sudah masukkan dua katoda dan nggak ada reaksi apa-apa, dia sebutnya itu air yang bersih, air yang bagus buat diminum, yang dinamakan air reverse osmosis. Nah, ini adalah cara marketing yang salah. Jadi cara menjelaskan yang benar adalah kalau air yang tidak ada reaksi apa-apa, berarti tidak ada mineral untuk menghantar listrik, makanya air tetap jernih. Kalau untuk air mineral, apapun mereknya, misalnya Aqua, eSpring, Evian, Equil, dan lain-lain, itu kalau dicelupkan dua katoda ini pasti ada reaksi karena ada mineral-mineral yang akan menghantarkan listrik seperti itu. Nah, kita juga bisa gunakan satu alat lagi namanya TDS, Total Dissolved Solid. Alat ini adalah untuk mengukur berapa banyak sih zat padat terlarut yang ada di dalam air. Berarti kalau kita gunakan TDS ini di air RO, berarti angkanya adalah 0. Ya, jadi seperti air aki 0, nggak ada mineral sama sekali. Tapi kalau kita celupkan di dalam air eSpring, Evian misalnya, ini angkanya bisa bervariasi, bisa 200, bisa 300. Ini adalah jumlah
zat padat terlarut, jumlah mineral yang ada di dalam air tersebut. Oke. Nah, teknologi lainnya ada yang namanya alkaline water, air alkali. Nah, dengan teknologi ini yang lagi sempat heboh-heboh beberapa mungkin tahun lalu ya, dikatakan air ini bisa meningkatkan pH menjadi basa, katanya bagus buat menangkal kanker dan lain-lain dan seterusnya. Nah, teknologi ini tidak menghilangkan mineral berbahaya, jadi mineral yang jelek masih tetap ada di air tersebut, dan juga masih ada virus dan bakteri. Jadi teknologi ini hanya mengubahkan air menjadi air yang sifatnya basah, seperti itu. Jadi hati-hati kalau Anda gunakan ini, Anda perlu filter lagi, gitu ya, karena masih ada mineral berbahaya dan virus dan bakterinya. Nah, ini ada beberapa artikel Anda bisa baca sendiri, Anda bisa cari di Detik Health mengenai bahwa teknologi air alkalin ini belum ada uji klinis ya, jadi hanya promo-promo tapi tanpa ada penjelasan secara uji kesehatannya. Makanya ini banyak yang kontra, baik dari para dokter, dari Kementerian Kesehatan, baik juga dari Badan POM. Jadi infonya katanya ini menyesatkan sekali. Soalnya secara logika kalau air basah kita minum, dalam tubuh kita dia akan berubah otomatis menjadi asam karena kena asam lambung. Oke. Nah, ini adalah beberapa artikel yang mengenai hoaxnya merek tertentu, dan dari Menkes juga menjelaskan bahwa air alkali ini bukan untuk pengobatan seperti yang suka dipromosikan. Nah, kita stop di situ. Lalu ada teknologi filter-filter yang partikel karbon aktif, ada yang namanya ceramic filter, hollow fiber filter. Jadi banyak di luar sana, saya nggak akan bahas semua juga secara detail. Kita langsung menjelaskan apa sih bedanya eSpring ini. Nah, eSpring ini menggabungkan dua teknologi untuk penyaringan air. Pertama, penyaringan karbon aktif padat yang bisa menghilangkan lebih dari 140 jenis bahan pencemar yang bisa mengganggu kesehatan. Yang satunya lagi, teknologi lampu UV. Jadi bisa membunuh 99,99% bakteri dan virus yang ada di dalam air. Jadi air yang dihasilkan dari eSpring ini adalah air yang bebas dari mineral dan logam yang berbahaya, tapi mengandung mineral yang kita butuhkan seperti fluoride, kalsium, dan magnesium. Dan juga udah nggak ada lagi bakteri dan virus di dalam air tersebut. Nah, ini gambarnya, kita punya lampu UV yang dibungkus oleh karbon aktif padat yang warna putih. Jadi desainnya luar biasa. Ini juga eSpring kalau dibuka ya, detail-detailnya seperti ini. Ini bahan-bahan plastiknya juga sangat luar biasa, sudah dapat pengakuan secara internasional. Pernah ada satu kejadian, satu rumah terbakar, eSpringnya pun ikut terbakar. Tapi luar biasanya, walaupun secara luarnya sudah hitam, rusak ya, bentuknya juga berantakan, tapi waktu unit eSpring ini dibuka, di dalamnya itu masih benar-benar bagus. Masih vakum, masih nggak ada rusak sama sekali. Ya tentunya udah nggak bisa dipakai, tapi ini adalah menjelaskan bahan yang digunakan oleh eSpring ini benar-benar bahan yang sangat-sangat berkualitas, benar-benar luar biasa. Dan selain itu, eSpring sudah mendapatkan 5 sertifikasi dari NSF. Ini adalah badan dunia, bukan miliknya MW. Jadi dia benar-benar netral dalam memberikan sertifikasi. Nah, NSF ini apa sih? NSF ini didirikan pada tahun 1944, National Sanitation Foundation, yang pada tahun 1990 berubah nama menjadi NSF Internasional, karena kebutuhan untuk digunakan secara global untuk sertifikasi produk-produk kesehatan yang memenuhi standar, yang layak dipakai untuk secara global, secara dunia. Dan kita bersyukur sekali ya, kita sudah dapat 5 sertifikasi loh dari NSF. Banyak perusahaan yang nggak punya itu, dan bahkan mau punya satu aja juga sangat sulit sekali, karena tesnya luar biasa sangat detail. Nah, ada 5 sertifikasi yang kita sudah dapat. Pertama, nomor 42, tentang nilai estetika, mampu menghilangkan warna, bau, dan memperbaiki rasa, serta menghilangkan kandungan klorin yang bisa menyebabkan kanker. Nomor 53, tentang efek kontaminan, mampu menghilangkan kontaminan hingga 140 lebih jenis kontaminan berbahaya di dalam air. Lalu nomor 55, tentang performasi lampu UV yang mampu membunuh bakteri dan virus hingga
99,99%. Nomor 401 tentang kemampuan Eastspring melenyapkan kontaminan berbahaya dari pestisida, insektisida, dan deterjen. Jadi kita bisa gunakan ini buat bersihin sayur dan buah, bagus sekali. Nomor P473 tentang kemampuan melenyapkan bahan kimia yang berasal dari industri pembuat kemasan makanan dan industri kimia lainnya. Jadi luar biasa sekali. Nah, sekarang kita bicara sumber airnya. Bisa digunakan di dua jenis sumber air, yaitu air pump yang sudah ada treatment awal, jadi masuk ke Eastspring bisa langsung diminum. Sumber air lainnya adalah air tanah. Nah, kalau air tanah karena tidak ada standarnya, kita perlu cek dulu nih, di air tanah ini ada masalah apa. Dari situ kita bisa gunakan satu tabung di luar Eastspring, yaitu tabung pre-filter. Jadi kita bisa airnya nggak langsung ke Eastspring dulu gitu, bisa difilter dulu. Nah, biasanya ada 3 jenis masalah air tanah. Ada air tanah yang mengandung zat besi, mangan, dan lumpur tinggi. Nah, itu punya media sendiri. Kita namakan media Provec misalnya. Ada lagi yang masalah air tanahnya, kadar pH-nya tidak seimbang, di luar kisaran 6,5 sampai 8,5. Nah, ini perlu media alkali. Ada lagi air tanah yang mengandung kadar zat kapur yang tinggi, dia perlu media resin softener. Jadi kita perlu cek dulu, perlu nggak kita tambahkan pre-filter. Beberapa teman yang rumahnya di Jakarta Selatan, itu airnya bagus sekali. Jadi air tanahnya bisa langsung dipakai di Eastspring, nggak perlu ada pre-filter tambahan. Nah, sebelum saya mengenal Eastspring ini, dulu kami juga menggunakan air galonan, sama seperti banyak orang yang saya kenal juga, karena ini praktis ya. Tapi setelah kita pelajari, kami berdua lihat, wah ternyata air galon ini sebenarnya nggak boleh kena paparan sinar matahari langsung, karena ini kan plastik, jadi akan ada efek yang nggak bagus nantinya. Dan perlu dihindari dari benda-benda berbau tajam juga. Nah, pada faktanya, udah di truk kena terik matahari, panas, lalu disimpannya kadang-kadang di pinggir jalan, kena panas lagi, seringkali juga kena hujan. Jadi, sampai di rumah kita, air galonan ini, yang kita sudah nggak tahu nih isinya kapan, kena panas berapa kali, kena hujan, terus disimpannya juga biasanya di sebelah gas-gas seperti ini. Jadi sebenarnya air ini sudah jauh dari yang namanya air fresh atau air yang sehat ya. Juga ada efek kontaminan dari gas dan bau-bauan lainnya tentunya. Dan apalagi ada resiko pemalsuan. Kita sering dengar ya, air galon, air botolan dipalsuin lah, ini itu. Jadi serem juga sebenarnya. Nah, enaknya dengan Eastspring ini, kita bisa mengendalikan sendiri air minum keluarga kita. Jadi kita lihat kalau memang sudah harus ganti cartridge, filternya kita ganti. Kalau kita perlu bersihkan, kita bersihkan. Dan yang saya suka adalah tentang kita bisa mendapat air yang fresh setiap harinya. Jadi anak-anak kami sebelum mereka sekolah, mereka ambil air minum dulu. Jadi fresh. Jadi kalau dulu mereka waktu kecil masih bayi, mau bikin susu, langsung ambil air dari air keran, istilahnya yang sudah difilter di Eastspring ini. Jadi benar-benar air yang fresh sekali. Ini beberapa teman-teman sudah menggunakan Eastspring. Jadi benar-benar ini satu solusi buat Anda yang butuh air sehat buat keluarga, seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan, ini dari teman juga, demonstrasi kenapa sih pentingnya air mineral, kenapa, apa bedanya dengan air-air yang lain. Nah, mungkin ini bisa menjelaskan digunakan tanaman bawang. Jadi tanaman bawang, kita bicara mengenai ya pertumbuhan ya, pertumbuhan, mereka juga butuh mineral. Nah, dengan demonstrasi ini kita bisa lihat bedanya. Ada air Eastspring, ada air yang tidak ada mineralnya sama sekali, ada juga air yang diambil secara acak, jadi nggak dipedulikan mineral yang bagus, atau airnya banyak mineral yang tercemar misalnya. Nah, ternyata kalau sudah didiamkan seperti ini, kita bisa lihat setelah beberapa lama, yang menggunakan air Eastspring, yaitu air yang mengandung mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, wah pertumbuhannya beda sekali. Dan kalau dilihat dalamnya tanaman bawang ini pun, itu sangat beda gitu ya. Jadi ini hanya ingin menunjukkan bahwa makhluk hidup termasuk manusia, kita butuh ya air mineral. Sama seperti tanaman, sama juga seperti
semua yang sifatnya bertumbuh itu butuh mineral. Nah, sebagai penutup saya akan jelaskan bedanya secara harga perbandingan air galonan versus e-spring. Nah, kalau 1 galon itu 19 liter isinya, dengan harga air galon 18.000, jadi harga air per liter kita bisa hitung, yaitu sebanyak Rp947 per liternya. Ini kalau kita gunakan air galon. Kalau kita gunakan e-spring, harga e-spring ini tanpa cartridge 10.329.000. Jadi ini harga unitnya. Harga cartridge-nya itu 1.715.000. Jadi satu cartridge ini bisa menyaring 5.000 liter air. Jadi harga air per liternya Rp343. Jadi sepertiga lebih murah. Nah, apa sih cartridge itu? Nah, cartridge-nya seperti ini gambarnya. Ini cartridge yang diganti per 5.000 liter air atau 1 tahun pemakaian. Jadi, ini yang luar biasa, kita bisa kontrol sendiri, dan ini membuat harga air kita bisa hitung tadi Rp343 per liternya. Seperti itu. Nah, kita juga coba lihat bagaimana kalau kita gunakan selama 1 tahun, seberapa hemat sih kita. Nah, kalau 1 hari 1 galon contohnya, 1 tahun dianggap 360 galon, berarti 1 tahun kita perlu mengeluarkan biaya hampir 6,5 juta untuk air minum saja. Nah, kalau kita lihat dengan e-spring, untuk 1 tahun itu, kita menghabiskan biaya, ya untuk berarti 1 tahun 6.480 liter air ya, jadi sempat ganti cartridge, ini harga totalnya 2.222.000. Jadi, ini ada penghematannya, kita bisa lihat lebih hemat Rp4.257.000 per tahunnya. Jadi menghemat per bulannya sekitar 350.000. Jadi teman-teman, memang kita bukan bicara hanya hematnya, tapi tentang kualitas air yang benar-benar kita butuhkan. Air yang punya mineral yang sangat bagus buat kesehatan, air yang membuat tubuh kita juga selalu segar. Karena di zaman now seperti ini, seringkali banyak yang bisa mengganggu kesehatan kita kalau kita nggak hati-hati. Salah satunya adalah bagaimana dengan air, dengan kualitas air minum keluarga kita. Oke, jadi selamat memutuskan yang terbaik dan yang paling bijaksana untuk kesehatan keluarga Anda. Sukses selalu, salam e-spring, bye!